Setiap pertemuan di Sao itu keputusannya itu selalu diakhiri dengan musik dengan emosional dulu. Tapi selesai hanya di situ. Koru dia doang atau mulai sama-sama balik. Benar ayo kita ini. Padahal di atas tadi ada mau perang, mau meledak, tapi sampai di sini teduh kembali. Nah ini sekelumit kisah yang saya alami kalau ada di Sao. Tapi kalau saya masih kecil itu, air laut itu seolah-olah itu kaplingan dari Om Alo. Jadi beliau tuh pintar. Kalau saya Rensna Urinto Jawa belum mandi, beliau tidak mau ambil tarabete dulu, tapi kami sudah turun ke laut, terus baju semua ada di darat, beliau muncul sudah di darat. Jadi kita tidak bisa tinggal menyerah. Baju kan beliau kumpul moli di Wiparusi. Tinggal kita menjadi beliau hajar kita yang luar biasa. Tapi kalau saat itu kami nekat berenang, Om Alo tidak usir, kami juga bisa habis karena ombak tinggi. Kami nekat-nekat saja. Nah ini beberapa kisah yang saya alami. Dengan kisah-kisah yang tentunya sebentar saya minta daulat kepada yang terhormat Om Nus ya, untuk sebentar mungkin pas jam kita ini Om Nus kasih kisah bagaimana meruntuh rantakan waktu rapat dan lain-lain. Itu Om Nus pasti tahu sidang di CU seperti apa dengan Bapak Yosef. Pasti kisah yang banyak tentang sosok yang menurut saya sangat keras tapi berhati yang sangat-sangat lembut. Nah untuk itu dari tempat ini mengalami kisah kesan perjalanan selama bersama dengan opa kami terkasih, baik mungkin masih muda, terus transisinya sudah ada kami, terus sudah ada dengan adik-adik. Tentunya semua pine-ine om tanta kakak adik, baik yang dia malapedo zale nua magileba cere zale batu zale leke malah dia mena malah dia zale, mengalami kesan yang luar biasa. Tentunya kalau kesan yang baik mari kita ceritakan, tapi kalau kesan yang tidak baik, kesan yang mungkin membekaskan atau menggoreskan perasaan di semua om tante kakak adik, matadiana opa alo dia ngata nengap halega apa lezazalega ulu ngubatana ya. Jadi dari tempat ini keluarga memohonkan kepada kita semua untuk melantunkan doa-doa terbaik, dukungan terbaik, pujian terbaik, sehingga Opa Alo yang kita kasih, yang kita kenal ini dilapangkan jalan menuju ke rumah Bapak setelah pada pemakaman ini. Tentunya banyak pihak yang sudah menaruh respek dan perhatian selama hidup, juga sampai selama melewati masa-masa kritis dan sakit ini. Dari rumah sakit, dari Bapak Mama yang memberikan doa ataupun layatan-layatan, juga sampai dengan hari terakhir mendengar kabar meninggal di Borong di Mia, Bapak Mama sudah mulai jemput, memento juga sudah mulai menyiapkan tempat ini, tenda ini, menyiapkan doa-doa. Sekali lagi dari tempat ini keluarga juga menyampaikan limpah-limpah terima kasih untuk semua yang sudah diberikan. Juga untuk peristiwa hari ini, ibadat oleh Bapak Yosef dan petugas-petugas ibadat, juga dari peguyupan kemanusiaan dari Kopdit Sinar Harapan oleh Bapak Fanci tadi. Sekali lagi tentunya ini sudah memberikan penghiburan dan meringankan beban dari keluarga besar. Tentunya keluarga masih mengharapkan penghiburan kasih, juga doa-doa terbaik untuk di waktu-waktu selanjutnya sampai dengan doa malam ketiga, doa 40 malam. Dan tentunya bagian dari kebersamaan setelah acara ini, setelah pemakaman, keluarga tetap mengajak kita untuk tetap bersama-sama. Kita ada dalam kebersamaan ini untuk terus memberikan dukungan kepada keluarga. Semoga Bapak Ibu yang mengalami kesan yang baik terus mendoakan, juga kesan yang mungkin tidak terlalu berkenan juga kami harapkan lewat momentum hari ini kita tinggalkan pada tempatnya sambil saja kita semua untuk memberikan doa-doa terbaik. Terima kasih untuk rumpun keluarga besar, baik rumpun keluarga Kuulaba, juga rumpun Sao Bogauta yang sudah memberi putra terbaik ini ada di Malapedo, ada di Inire ini, sehingga dari sosok Om Alo
tentunya ada sebuah nilai yang dicontohi, nilai yang dikenang. Beliau orang yang begitu keras, tegar, dan to the point. Saya ingat kalau rapat di sana tuh kalau tidak lekas kasih beliau mic untuk omong, itu mulai sandar di pintu CU, mulai omong. Bapak Yosef pimpin rapat, beliau mulai keras-keras. Gitu estafet kepemimpinan Kopdi di Pak Huber, dia bilang tidak Pak Huber, ini beda nih male. Dia mulai provokasi itu supaya ini. Tapi itu gaya beliau yang menurut saya ineria sekali, langsung to the point, keras dan itu. Jadi watak ineria itu salah satu tuh ada di beliau ini nih, yang tentunya menjadi ciri khas. Nah untuk itu nanti sebentar mungkin di acara yang lain akan dilengkapi oleh Bapak Yosef, oleh Bapak Nadus, dan terakhir oleh Bapak Nus yang menjadi aktor pernah dalam suatu sidang itu yang memang cukup viral. Bisa tolong diceritakan pada kesempatan ini. Kita doakan semoga Bapak Alo dilapangkan jalannya di acara pemakaman ini, dan kita yakin bahwa Bapak Alo akan ada di sisi kiri maupun sisi kanan Tuhan, karena kedua sisi itu ada di tangan kiri dan tangan Tuhan sama-sama baiknya. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua.